Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Crafties dan semuanya, selamat datang kembali di channel DIYP by Craftytab. Nah, di video kali ini Craftytab ini mau melanjutkan sequel project kami yang dimana pertama itu bikin DIY tote bag dan DIY string bag. Nah, sekarang ini Craftytab mau bikin video gimana caranya menghias biar tote bag dan string bag yang udah dibuat di video sebelumnya tuh jadi estetik banget, ciamik, keren parah. Pokoknya kalau dibawa kemana aja tuh keren deh diliatin orang-orang gitu. Nah, di sini Craftytab ini mau menghias tote bag dan string bagnya itu menggunakan transfer paper. Nah, sebelum kita aplikasikan di tote bag, jadi harus kita battle dulu karena mau cari yang terbaik dong tentu aja. Dan di sini akhirnya Craftytab memutuskan ada 3 jenis transfer paper yang berbeda yang Craftytab temuin di e-commerce, dan ini dia barangnya. Ini yang pertama Craftytab beli, mereknya Eprint transfer paper. Yang kedua Printage, dan yang ketiga ini dia itu Blueprint transfer paper. Dilihat dari mereknya aja yang beda, harganya pasti beda, kualitasnya juga pasti beda. Terus kita lihat yang mana yang paling nyaman, yang sesuai klaim atau enggak, yang paling hasilnya ciamik deh gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita battle. Produk pertama yang akan direview yaitu Eprint transfer paper. Di sini harganya lumayan murah juga, masih gampang lah ngerogoh kocek di kantong, cuma 38.000. Bisa ditemuin online dan offline. Dan isinya itu ada 2 lembar kertas. Yang satunya itu transfer papernya yang akan di print, dan yang satu lagi tuh kertas roti. Jadi panas trikanya tuh nggak langsung ke transfer paper supaya mungkin hasilnya tuh lebih bagus. Kertasnya polos, jadi kalau misalkan nggak ngeprint full itu ngeguntingnya harus digarisin dulu kali ya biar nggak miring-miring. Dan langsung aja kita coba untuk diaplikasikan. Di sini aku udah nyiapin kain untuk alas. Setelah itu aku nyiapin kain yang bakal ditransfer, ditempel di sablon sama transfer paper. Dan ini aku juga udah nyiapin pola yang aku print reverse, jadi kebalik gitulah. Nah, habis itu baru aku kasih dari kertas si roti kayak alasnya itu. Baru setelah itu kita setrika, pakai setrika yang aku medium ke panas. Jadi makin lama tuh bakal makin panas. Nah, di sini tuh kelihatan ya kalau misalkan setelah disetrika itu ada bubble-bubblenya gitu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi kayaknya ada masalah di panasnya sehingga menyebabkan adanya gelembung-gelembung. Nah, setelah digosok dan sekiranya udah nempel itu kita diemin ya sampai nggak panas, karena yang di video ini aku nariknya tuh pas lagi anget-angetnya gara-gara penasaran, dan itu tuh jadi melar gitu loh, gampang melar transfer papernya, jadi antara nempel dan nggak nempel. Karena masih ada bagian yang belum nempel itu kita coba setrika lagi. Kelihatan ya ada yang sempat cacat itu karena aku tuh kena setrika panas, dan ya udah akhirnya langsung nempel gitu ke setrika. Dan ini dia hasilnya transfer paper dari merek Eprint. Yang kedua ini merupakan Printage transfer paper. Di antara ketiga ini, yang ini tuh yang paling murah. Dan langsung aja kita lihat seperti apa produknya. Di sini cuma selembar aja, nggak dapet kertas roti apapun sama sekali, tapi terlihat jelas perbedaan yang mana yang harus di print dan yang harus disetrika. Langsung aja kita terapkan. Di sini aku mau ngingetin lagi, nggak bosan-bosan kalau yang ada tintanya itu yang menghadap ke kain, jangan yang menghadap ke setrika. Nah, ini aku coba buka dan ternyata hasilnya itu zonk banget, nggak nempel sama sekali, nggak ada gambar yang kejiplak di bagian kainnya. Lihat, nempel ke kertasnya malahan. Tapi ini aku reveal alasan sebabnya kenapa di akhir video ya.
Merek terakhir yang bakal kita bandingkan yaitu Blueprint Transfer Paper. Di merek ini tuh paling lengkap banget, sampai dia tuh klaim garansi dan best brand juga. Di antara ketiga produk yang ini tuh paling mahal sendiri, tapi paling lengkap banget, sampai dari cara printing sampai cara nyuci produknya itu ditulis secara lengkap, dan bentuknya tuh sama kayak yang printage sebelumnya, cuma satu aja nggak ada kertas rotinya, tapi di sini di bagian belakangnya ada kotak-kotaknya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngeprint nggak full satu halaman itu bisa ngebantu banget, jadi guntingnya nggak miring-miring. Dan langsung aja kita cobain transfer papernya. Jadi tuh cara pakainya sebenarnya ngeprintnya sama seperti yang sebelumnya, cuma di fase nyetrikanya itu dia harus pelan-pelan banget sambil agak ditekan dengan panas setrika yang cukup panas. Ada dua perbedaan untuk kletek kertas transfernya, tapi karena aku pakai yang glossy jadi itu harus bener-bener dingin dulu baru bisa kita tarik. Dan rasanya tuh satisfying banget pas narik di kertas transfer papernya, dan hasilnya tuh kayak ada, emang bener glossy, bener-bener kayak ada mengkilap licin gitu di hasil transfer papernya. Pokoknya TOP banget deh, aku puas banget sih pas lagi ngeletek yang ini tuh paling puas pokoknya. Dan ini dia hasil akhir dari transfer paper Blueprint. Nah, jadi kita pengen nge-review hasil dari transfer paper dari merek Eprint, dan ini dia hasil akhirnya. Tadi kalau misalkan Crafties perhatiin itu ada bubble-bubble gitu di kertas transfernya. Kayaknya ini menunjukkan kalau aku tuh panasnya entah terlalu rata, terlalu panas atau kurang ditekan, aku juga nggak ngerti. Dan tadi tuh sempet ada putih-putih gitu kan, nggak nempel, berubah warna. Dan pas lagi aku pakein kertas roti, jadi balik lagi ke warna hitam semula. Nah, terus kan ada kertas rotinya tuh nggak terlalu ini di setrika gitu kan, dan bagian sini kesetrika, jadi meleleh, nempel, dan nggak ini. Nah, aku sekalian nyeritain pengalamanku pertama kali banget pakai si Eprint ini dengan kasus yang sama, totol-totol kayak gini. Tapi salahnya aku tuh nggak pakai kertas roti, tapi pakai kerudunganku. Jadi si gambarnya ini itu nempel di kerudungku dan udah nggak bisa dilepas. Jadi kerudungku tuh ada sablonannya warna asking Alexandria gitu lagi. Ya udah deh, akhirnya nggak kepake kerudungnya. Jadi aku harap pengalaman tidak mengenakanku bisa menjadi pelajaran untuk Crafties semua. Dan yang kedua ini kita pakai, aku mau nge-review untuk transfer paper merek Printage. Nah, untuk merek Printage ini hasilnya yang pertama kayaknya aku ngelakuin kesalahan, kurang panas, terus gatel, langsung mau aku pletek. Akhirnya
nggak nempel di kainnya tapi malah nempel di kertasnya. Lihat hasilnya jadi kayak gini. Nah, karena bahannya itu mirip banget sama yang ketiga, akhirnya aku cobain untuk ngeprint lagi yang lain dan aku lakuin tekniknya seperti yang ketiga, nanti aku jelasin. Dan akhirnya lebih mentransfer dibanding sebelumnya. Tapi kalau misalkan diperhatikan untuk warna-warnanya itu tetap meninggalkan bekas di transfer papernya dan masih ada sisa. Mungkin bisa jadi ini gara-gara setrikaanku tuh kurang panas, atau enggak emang ini nggak bagus-bagus amat transfer papernya. Dan ini yang ketiga, hasil dari blueprint transfer paper. Jujur aku sama kameramen ini satisfying banget pas lagi ngeletekin transfer papernya, dan bisa dilihat ini tuh bahannya mirip banget kertas tebel kertasnya sama hasil akhirnya. Jadi tuh awalnya kan karena aku mulai dari yang printage dulu dan gagal, jadi aku tuh nggak ngerti sebenarnya finishing hasil akhirnya tuh harusnya kayak gimana. Tapi setelah aku ngebuka transfer papernya ini, jadi aku ngerti kayaknya emang harus dipanasin dulu step-stepnya. Jadi aku samain lagi, jadinya yang kedua itu lebih bagus daripada percobaan pertama. Nah ini aku suka banget hasilnya, bagus, warnanya keluar, terus enggak enggak nempel sama sekali di kertasnya. Licin bos, licin banget. Ada sih yang sedikit di daerah sini tapi enggak ngaruh apapun gitu. Bener-bener licin banget, kayak semua produknya itu nempel ke sini. Dan ini worth it banget sih menurutku. Kayak dibandingin sama harganya kan, kalau yang pertama itu di 38 ribuan range-nya. Produk yang kedua si printage itu dia range-nya harga 20 ribuan, dan ini yang paling mahal 40 ribu. Tapi ini yang paling satisfying, dan kalau misalkan dibagi per produk itu rentang harganya tuh nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan emang budgetnya lebih buat bikin DIY transfer paper kayak gini, aku saranin pakai yang ini aja, the best banget. Terus kalau misalkan budgetnya agak mepet-mepet, bisa pakai yang ini, print. Dan aku bener-bener nggak rekomendasiin banget si printage ini, karena aku udah nyoba 5 lembar, gagal semua. Ini yang paling mending, dan hasilnya masih kayak gini. Jika dibandingkan dengan dua yang lainnya tuh benar-benar nggak memuaskan. Nah, untuk teman-teman prestige yang mungkin udah pernah mencoba salah satu atau ketiga merek dari transfer paper, mungkin ada yang bisa ngasih saran atau bisa ngasih pengalamannya di kolom komentar. Itu hasilnya apakah sama kayak yang aku alamin? Yang aku alamin di sini kan jelek, mungkin aku masih salah dalam metode transfer papernya. Mungkin kalian lebih bagus, bisa tulis pengalaman kalian. Dan sekian DIY Crafty Top kali ini, semoga bisa menghibur crafty semuanya. Jangan lupa like dan subscribe